tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tentu ini harus dijadikan pedoman dalam setiap pembuatan kebijakan, termasuk di saat sedang menghadapi situasi sulit seperti pandemi COVID-19 dan juga tantangan inflasi. Kami berpandangan tidak ada yang lebih penting kecuali keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, tentunya kita mungkin patut bersyukur di tengah ancaman inflasi dan juga resesi global ini, Indonesia mampu mencetak pertumbuhan yang cukup tinggi pada kuartal 1 2022 sebesar 5,01% year on year, dan kuartal 2 2022 sebesar 5,44% year on year. Capaian kuartal 2 tersebut sejatinya belum optimal bila melihat banyak momentum yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, yaitu antara lain pelaksanaan puasa Ramadan, perayaan Hari Raya Idul Fitri, diperbolehkannya mudik, serta berlanjutnya windfall komoditas dan energi global. Dengan capaian demikian di level ASEAN, kita harus puas menduduki peringkat keempat. Posisi pertama ini diduduki oleh Malaysia yang mencatatkan laju pertumbuhan yang menakjubkan, yaitu sebesar 8,9% year on year. Sementara di posisi kedua ada Vietnam yang mencatatkan laju pertumbuhan 7,72% year on year. Kemudian juga disusul Filipina di posisi ketiga yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4% year on year. Kami berharap pada kuartal 3 dan 4 2022 perekonomian ini tetap mampu tumbuh tinggi untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2022. Tercapainya target pertumbuhan ekonomi 2022 ini akan memudahkan dalam merealisasikan target ekonomi yang lebih tinggi pada 2023, yaitu 5,3%. Selain mengejar pertumbuhan yang tinggi, kita juga perlu menurunkan angka rasio Gini atau tingkat kesenjangan. Pada Maret 2022, angka rasio Gini ini mencapai 0,384, lebih tinggi 0,004 dari sebelum pandemi COVID-19, yaitu sebesar 0,38 pada September 2019. Ketimpangan di perkotaan makin meningkat sehingga mencapai 0,403. Angka tersebut lebih tinggi 0,012 dibanding kondisi sebelum pandemi. Sementara rasio Gini di pedesaan menurun 0,001 dibanding sebelum pandemi. Artinya orang kaya semakin kaya, sementara penduduk miskin belum berkurang secara optimal. Kondisi demikian sesuai dengan rilis BPS yang menyatakan rasio penduduk miskin saat ini lebih besar dibanding sebelum pandemi COVID-19. Angka kemiskinan pada 2022 mencapai 9,54%, lebih besar dibanding sebelum pandemi COVID-19 yang hanya sebesar 9,22% pada September 2019. Hal tersebut sejatinya tidak boleh terjadi mengingat jumlah PDB 2021 sudah melampaui PDB sebelum pandemi. Menurut catatan Bank Dunia bahwa pada 2021 PDB per kapita Indonesia mencapai 4,29 US dollar atau setara 62,24 juta. Kita berharap pendapatan per kapita yang cukup tinggi tersebut bisa dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh rakyat Indonesia. Karena itu kami dari fraksi Partai Gerindra berpandangan kebijakan ekonomi ini seyogianya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga berkeadilan dan berkedaulatan. Dalam mencapai sasaran tersebut, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Kami dari fraksi Partai Gerindra melihat positif tema kebijakan fiskal 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut dengan tentunya sangat relevan dengan semangat kita bersama untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi, pemerataan, serta ramah lingkungan. Berdasarkan catatan-catatan tersebut,
tentunya kami dari fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui asumsi dasar dalam RUU APBN 2023 yang meliputi pertama, pertumbuhan ekonomi 2023 ditargetkan sebesar 5,3%, kemudian inflasi pada kisaran 3,3%, nilai tukar rupiah kisaran 14.750 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SBN 10 tahun pada level 7,85%, harga minyak mentah diperkirakan berkisar pada 90 US dollar per barrel, lifting minyak mencapai 660.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,05 juta barel setara minyak per hari. Tingkat pengangguran terbuka dalam kisaran 5,3% hingga 6,6%. Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 hingga 8,5%, rasio Gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani dalam kisaran 105 sampai 107 dan nilai tukar nelayan dari 107 hingga 108. Demikian mungkin pandangan dari kami dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari